Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITB Web, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan teman-teman dimanapun berada, kabar terbaru kami ingin bagikan untuk teman-teman berikut informasinya. Nah, informasinya ini daftar instansi yang umumkan kelulusan P3K tahap 2 tanggal 17 hingga 20 Juni 2025. Dan teman-teman, sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan, bahwa kelulusan P3K tahap kedua akan dimulai diumumkan pada tanggal 16 Juni hingga 20 Juni 2025. Dan melalui informasi ini ada beberapa instansi yang mengumumkan kelulusan P3K tahap kedua mulai pada tanggal 17 hingga 20 Juni 2025. Nah, apakah termasuk instansi teman-teman sekalian? Berikut mari kita cek dan kita ikutin informasi ini di muat media portal sulut.com, dan teman-teman ikutin informasinya hingga selesai. Portal Sulut, sesuai jadwal hari ini ada sejumlah instansi yang akan mengumumkan kelulusan P3K tahap 2. Pengumuman kelulusan P3K tahap 2 dibagi dalam dua kelompok. Lantas siapa saja yang akan mengumumkan hari ini? Diketahui BKN telah merilis jadwal pengumuman kelulusan selama 2 pekan, yakni mulai tanggal 16 hingga 30 Juni 2025. Nah, teman-teman, sebelum kita mengetahui instansi mana yang akan mengumumkan dari tanggal 17 hingga 20 mendatang, berikut perlu kita pahami dulu kode kelulusan P3K. Pertama, untuk kode P itu artinya memenuhi nilai ambang batas. Kemudian kode kelulusan PR1 itu adalah X tenaga honorer K2 dengan kategori kebutuhan khusus. Berikut kodenya adalah PR2, yaitu non-ASN dengan kategori kebutuhan khusus. Berikut kode L, yaitu lulus seleksi. L2 artinya lulus berdasarkan pembinaan formasi dari lokasi berbeda dalam jabatan, pendidikan, dan jenis kebutuhan yang sama. L3 lulus berdasarkan pemindahan formasi dari lokasi dan jenis kebutuhan yang berbeda, khusus ke umum. Sementara kode TL, yaitu artinya tidak lulus seleksi. TL1, peserta dosen yang tidak memenuhi ambang batas untuk substes tertentu. TMS, tidak memenuhi syarat sesuai peraturan atau instansi, dan kode TH, tidak hadir saat seleksi. Sementara kode A memiliki sertifikat kompetensi sesuai jabatan yang dilamar, memperoleh tambahan nilai hingga 25% dari teknis tertinggi. Nah, itulah pengertian dari kode kelulusan P3K. Berikut kode optimalisasi P3K tahap 2. Ini juga perlu teman-teman pahami kode optimalisasi ya. Optimalisasi P3K tahap 2 adalah kebijakan yang diterapkan oleh Panitia Seleksi Nasional Panselnas untuk memaksimalkan pemenuhan formasi ASN yang masih kosong setelah seleksi kompetensi tahap 2. Keempat, pegawai yang telah bekerja aktif secara terus-menerus minimal 2 tahun terakhir di instansi pemerintah. Kelima, lulus pendidikan profesi guru PPG yang terdaftar dalam database Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Keenam, peserta yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi tidak lulus dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai P3K paruh waktu. Peserta yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 dan 2 tetapi belum berhasil mengisi formasi juga dapat dipertimbangkan sebagai P3K paruh waktu sesuai kebijakan terbaru. Jika tak masuk P3K lewat jalur optimalisasi, mereka akan masuk P3K paruh waktu. Jadi demikian hal ini disampaikan untuk teman-teman sekalian. Nanti setelah kebijakan optimalisasi dilakukan, maka bagi yang tidak lolos akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jika berkaca dari tahun sebelumnya, ada 5 jalur optimalisasi, yakni U1, artinya optimalisasi formasi umum dan kebutuhan khusus pada lokasi yang sama.
U3 artinya optimalisasi formasi umum dan kebutuhan khusus pada lokasi yang berbeda. E1 optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan khusus yang sama pada lokasi yang berbeda. E2 artinya optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang sama. E3 yaitu optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda. Nah, teman-teman, itulah kode optimalisasi formasi. Berikut mari kita cek hasil kelulusan. Ada dua cara untuk mengetahui pengumuman kelulusan P3K 2025, yakni melalui SSCIS NPKN, dan kedua adalah melalui instansi yang dilamar. Peserta bisa cek website di BKPP atau BKD di instansi yang dilamar secara berkala. Jadi untuk mengetahui pengumumannya teman-teman bisa membuka laman website https://sscisn.bkn.go.id atau teman-teman bisa mengecek langsung di website di instansi teman-teman sekalian. Berikut jadwal pengumuman kelulusan. Pengumuman kelulusan dibagi dalam dua kelompok, tanggal 16 hingga 20 Juni itu jadwal kementerian, sementara untuk instansi pemerintah provinsi dan kabupaten itu dari tanggal 21 hingga 30 Juni 2025. Jadi melalui informasi ini disampaikan teman-teman bahwa rilis pengumuman kelulusan P3K itu dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu untuk kementerian di tingkat kementerian dan untuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota ya tentunya. Tanggal 16 hingga 20 Juni itu adalah jadwal bagi instansi kementerian ya tingkat kementerian. Sementara pengumuman di tingkat provinsi, kabupaten, kota itu dilakukan pada tanggal 21 hingga 30 Juni 2025. Dan teman-teman, berikut adalah kementerian yang akan segera merilis pengumuman ya. Dan teman-teman bisa mengecek di website kementeriannya masing-masing. Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Jadi teman-teman bisa kunjungi langsung website kementeriannya ya. Berikut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kemudian Kemenag, Kementerian Dalam Negeri, seterusnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya, Kemenpan RB, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, seterusnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan, selanjutnya Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi teman-teman bisa langsung melihat pengumumannya melalui website resminya. Berikut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian Kementerian Luar Negeri, Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, kemudian Kemendikbudristek, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, selanjutnya Arsip Nasional Republik Indonesia, dan BKN. Seterusnya Sekretariat Kabinet, Kejaksaan, Badan Cyber dan Sandi Negara, kemudian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, seterusnya Sekretariat Jenderal Sekjen Dewan Perwakilan Rakyat, Sekjen Komisi Yudisial, seterusnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, dan terakhir ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi melalui informasi ini disampaikan teman-teman untuk tingkat kementerian akan merilis pengumuman dari tanggal 16 hingga tanggal 20 mendatang. Nah teman-teman, itulah informasi yang dapat kami bagikan melalui kesempatan ini, dan silakan teman-teman cari tahu pengumumannya bisa melalui website sscisn.bkn.go.id atau teman-teman langsung berkunjung ke masing-masing instansi yang teman-teman lamar. Demikian saja perjumpaan kita melalui kesempatan ini dan sampai ketemu kembali. Salam.